Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di pagi hari yang cerah ini alhamdulillahirabbil alamin kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam kesempatan untuk menambah ilmu di bidang kebahasaan. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk kesempatan kali ini pemateri yang akan dibawakan oleh Kak Arifah Alivia dan juga teman-teman dari Kak Arifah Alivia, ada Kak Oktaviani juga Kak Devia. Ya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Tidak lupa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat jasmani sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustaz Saifuddin Ali.
Dan acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bina Kurikulum Ustaz Asfadul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat walafiat, nikmat iman, Islam sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bermuamalah dalam acara All-India Speaker with Arif Arifai. Salawat dan salam kita dilimpahkan kepada baginda Nabi Bina dan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di keluarga pesantren kami. Saya mewakili pimpinan SMPIT Modern Darul Jabar mengucapkan banyak terima kasih dan atas kedatangannya tim dari All-India Good Speaker untuk datang ke kami dan juga berkenan gitu kan menyampaikan materi atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana caranya menjadi pembicara terbaik. Saya harapkan gitu kan santriwan-santriwati di sini harus bisa menyerap gitu kan apa yang nanti disampaikan oleh kakak Ustazah Harifah tadi gitu kan tentang bagaimana caranya menjadi pembicara yang terbaik. Karena dalam hal berbicara itu banyak modelnya, banyak bentuknya gitu kan. Dari kita bisa merangkai kata-kata gitu kan, merangkai paragraf, merangkai argumen serta pendapat. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pendapat kita gitu kan kepada orang lain? Bagaimana caranya kita berbicara didengarkan oleh orang lain? Orang lain fokus dengan kita berbicara. Nanti kakak Ustazah ini akan mengajarkan bagaimana caranya menjadi pembicara yang terbaik. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya atas nama kepala sekolah atau pimpinan SMPIT Darul Jabar mengucapkan banyak terima kasih. Banyak kekurangan dari kami, mohon maaf sekali lagi. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini telah kita dengar sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yang Ustaz Asfadul Kahfi. Dan langsung saja untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti. Mohon kepada adik-adik sekalian untuk fokus mendengarkan, memperhatikan, dan semoga dengan adanya pelatihan ini kalian bisa menjadi pembicara yang baik. Dengan pelatihan ini kalian bisa dakwah seperti Rasulullah SAW. Bisa mengikuti jalannya Rasulullah. Kalian bisa menjadi hafid yang pintar berdakwah. Dengan itu, mari kita untuk tempat dan waktu dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Bibi yang telah mempersilahkan saya untuk bisa memberikan dan berbagi ilmu bersama di Pondok Pesantren Darul Jabar pada pagi hari ini. Kaifa halukum ulan? Ana urid maratan saniyatan. Kaifa halukum ana? Alhamdulillah, semoga Allah selalu menjaga kita
kita semua dan selalu memberi perlindungan setiap aktivitas kita. Baiklah, untuk pagi hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan dan berbagi pengalaman, menyampaikan ilmu mengenai how to be a good speaker, yang artinya bagaimana menjadi caranya untuk menjadi pembicara yang baik. Jadi, setiap orang, setiap manusia mempunyai potensi masing-masing, dan setiap manusia pun punya potensi yang berbeda-beda. Ya, tetapi yang namanya speaker atau pembicara itu diperlukan untuk setiap profesi apapun itu. Kalau kalian ingin menjadi dokter atau kalian ingin menjadi tentara misalnya yang Iwan, pasti diperlukan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, betul? Betul semuanya? Nah, di sini langsung saja kita mulai. How to be a good speaker by Haikal Alithia. Di Pondok Pesantren Darul Ijabah, Ahad 9 Agustus 2020 atau bertepatan dengan 19 Zulhijjah 1441 Hijriah. Perkenalkan, namanya saya Ariko Alithia. Kalian bisa panggil Kak Alithia atau Kak Ariko, tapi lebih biasa dipanggil Kak Ariko. Lahir bertanggal 23 Mei 2001. Dan di sini untuk pengalaman berorganisasi, alhamdulillah saya pernah menjadi wakil pada saat wakil bagian informasi ketika SMA, lalu anggota dari Voice of Agenda dan salah satu pengurus dari kegiatan kemanusiaan, yaitu seperti bakti sosial. Lalu untuk personal experience, pengalaman pribadi saya, alhamdulillah saya pernah berpengalaman sebagai MC, voice over, Quran translator, protocoler, prologer, and story narrator di berbagai event. Nah, alhamdulillah ya, MC itu, kalian tahu kan kalau MC itu sebagai apa tugasnya? Kalian tahu? Iya betul, pembawa acara. Lalu voice over. Voice over ini artinya pengisi suara. Pengisi suara yang dimaksud ini biasanya kalau ada kayak mungkin acara. Jadi sebelum acara itu biasanya ada sambutan atau pembukaan yang menyambut para tamu datang. Tapi orangnya nggak ada, cuma suaranya doang gitu. Pernah dengar? Pernah. Iya. Lalu selanjutnya Quran translator, yaitu penerjemah atau sari tilawah menggunakan 3 bahasa Indonesia, Inggris, dan juga Arab. Lalu protocoler di sini itu sama seperti voice over juga. Voice over sejenisnya, dan prologer juga. Dan story narrator, yaitu pembawa atau pembaca cerita. Dan di sini motto hidup saya, do your best whenever you are, whatever you are, and wherever you are, because you are Muslim. Lakukan yang terbaik dimanapun kamu, siapapun kamu, dan kapanpun kamu berada, karena kalian adalah seorang Muslim. Nah, di sini kakak pertama tanya, ada yang tahu apa maksud dari public speaking itu sendiri? Ada yang mengerti? Baik, berarti ada yang mengerti ya. Jadi public speaking itu public yang artinya umum, sedangkan speaking yaitu artinya berbicara, betul sekali. Jadi artinya public speaking itu berbicara di depan umum, betul. Nah, kalau dalam bahasa Arab biasa kita sebut dengan al-muhadharah, betul. Jadi public speaking artinya berbicara di depan umum, baik itu pidato atau menjadi MC termasuk dalam public speaking, seperti itu. Lalu di sini kakak langsung jelasin tujuan dari public speaking.
Nah, sebelumnya mohon maaf kalian bawa buku catatan atau enggak? Ya udah, tolong perhatikan baik-baik supaya kalian paham tanpa mencatat. Siap? Siap semuanya? Yang awal siap? Baru dijabat. Muka. Baru dijabat. Muka. Baru dijabat. Muka. Satu. Kita ulang sekali lagi ya. Siap semuanya? Siap. Yang awal siap? Siap. Yang Iwan siap? Siap. Nah, lanjut ya. Tolong dicermati dengan baik. Yang pertama itu to inform, yang artinya untuk memberitahu, bertujuan untuk memberitahu, menjelaskan, menggambarkan, atau memperagakan baik hal yang baru ataupun informasi terbaru terkait suatu isu dan topik. Contohnya seperti pembaca berita, kalian sering kan nonton berita-berita di berbagai channel TV, betul? Apa aja tuh contoh berita di TV? Itu channelnya, nama beritanya coba yang tahu? Liputan 6, betul. Apa lagi? Apa lagi? iNews, iya betul. Lalu Berita sore, iya lalu. Nah, pasti di setiap berita acara itu ada pembawa acaranya bukan? Pembawa beritanya bukan? Nah, itu yang disebut dengan pembaca berita. Lalu reporter itu beda sama yang namanya pembaca berita. Karena reporter itu biasanya orang yang terjun langsung ke lapangannya. Contohnya dia itu yang melaporkan dari tempat kejadian lokasi, betul? Lalu selanjutnya penyiar radio. Biasanya penyiar radio ini hanya mendengar suaranya aja tanpa melihat orangnya, betul? Karena radio nggak kelihatan dong orangnya. Lalu selanjutnya itu moderator. Moderator ini yang tadi bisa kita bilang Ustadz Ahmad ini sebagai pembawa acara juga sebagai moderator. Karena tanpa adanya moderator yang spesifiknya lagi, yang khususnya lagi, pembawa acara ini bisa disebut dengan moderator juga, seperti itu. Lalu yang selanjutnya announcer bandara. Pasti kalian di sini ada yang udah pernah ke bandara kan? Atau ke stasiun terminal pernah? Pernah? Ajeng jempol yang pernah. Ajeng tangan. Nah, betul. Jadi, announcer itu biasanya artinya orang yang mengumumkan. Jadi, biasanya orang-orang itu juga perlu kemampuan public speaking. Karena public speaking ini sangat penting, bukan hanya sekadar di depan kelas terus kalian ngomong gitu aja, enggak. Public speaking ini sangat bermanfaat untuk kita, baik sekarang maupun untuk masa depan kita. Seperti itu. Jadi kalau kalian nanti kerja juga pasti pakai public speaking ini, gitu. Lalu selanjutnya ada to persuade. Yang bertujuan untuk mengajak, mempengaruhi sekelompok atau perseorangan melakukan atau mempercayai sesuatu. To persuade artinya mengajak. Apa artinya to persuade? Mengajak, betul. Dan contohnya seperti pidato, ceramah, narator, dan iklan. Biasanya kan kalau kalian dengar iklan pasti tiba-tiba pengen beli gitu, betul nggak? Betul nggak? Misalkan ngeliat nih iklan di Instagram yang sekarang banyak tuh, ntar tiba-tiba misalkan iklan baju yang perempuan nih khususnya, terus ini bagus nih, mau beli betul nggak? Tertarik bukan? Merasa terajak untuk membeli barang itu, gitu. Lalu yang ketiga, to entertain. Yang artinya
4 poin penting yang harus kita miliki dalam public speaking. Yang pertama yaitu rasa percaya diri. Yang kedua, teknik vokal. Yang ketiga, ekspresi dan gesture. Dan yang keempat, komunikatif. Ini salah satu foto ketika saya menjadi MC di Gedung Kesenian Jakarta ketika itu. Dan di sini saya mau menjelaskan bahwasannya setiap orang itu modal dasar setiap orang untuk bisa meraih kesuksesan yaitu percaya diri. Kesuksesan itu bukan hanya kalian bisa beli rumah besar atau bisa punya mobil, bukan hanya itu. Kalian bisa sukses ujian, kalian bisa maju di depan kelas, itu merupakan sebuah kesuksesan juga. Karena apa kuncinya? Percaya diri. Jadi ibarat orang jualan, percaya diri itu adalah modal besar. Modalnya nih. Jadi kalau misalnya kita mau jualan, ya kan? Kita nggak punya uang, apa bisa jualan? Apa bisa kita beli barang yang mau kita jual itu? Nggak akan bisa. Nah, itu contohnya. Sama kayak percaya diri. Kalau kita mau sukses, tapi kita nggak punya rasa percaya diri, apa bisa kita sukses? Apa bisa kita sukses? Tidak, betul. Dan ibarat pohon, rasa percaya diri itu seperti akar. Kalau pohon nggak punya akar, dia akan goyah, akan rusak, loyo, betul. Jadi kalau kita punya dalam diri kita ini punya rasa percaya diri, otomatis akar kita tuh kuat untuk bisa meraih kesuksesan dan keberhasilan. Dan di sini dari percaya diri ini, keyakinan orang lain pada keyakinan diri kita. Maksudnya apa sih Kak? Maksudnya itu gini, kalau kita yakin kita bisa, pasti orang lain juga akan lebih yakin kalau kita itu bisa, betul? Kalau kita udah merasa kamu gak bakal bisa, aku nyerah, aku gak mau deh. Misalkan gitu deh, kita misalkan ada lomba, aku gak mau ikut, ustazah, aku gak mau ikut lomba ini, lomba itu. Otomatis orang juga ya udah karena anak ini gak mau, jadinya udah gak dipercaya lagi deh kalau lomba. Padahal di awalnya ustazah misalkan ustazah di sini udah percaya kalian untuk mengikuti suatu lomba, tapi karena kalian yang gak yakin dengan diri kalian masing-masing, otomatis besok-besoknya lagi ustazahnya gak bakal nawarin kalian lomba lagi, betul? Betul. Terus ubah mindset negatif jadi positif, jangan peduli apa kata orang. Maksudnya apa sih? Jadi gini ya, seperti tadi, mindset itu pikiran. Mindset yang negatif akan berbuah negatif, negatif. Positif akan positif, betul. Jadi misalkan nih, ada orang bilang, kamu nama siapa? Andin. Misalkan nih, Andin, kamu mah gak bakal bisa, kamu mah payah gini. Otomatis dia bakal merasa, emang aku payah ya, kayak gitu kan. Tapi kalau kita ini untuk berusaha, untuk gak dengar apa kata orang, bodo amat gitu. Kalian bilang aku payah, tapi aku ini bisa. Insya Allah kita sendiri pasti bakal bisa. Jadi harus yakin pada diri sendiri. Jadi ubah kata-kata orang yang katanya negatif tentang kita, ubah semua itu dan buktikan semua itu akan menjadi buah yang positif, betul. Lalu selanjutnya perbanyak latihan dan jam terbang. Maksudnya apa sih Kak jam terbang? Jadi gini, perbanyak latihan. Misalnya kalian mau lomba nih, udah tahu dikasih kepercayaan ya kan? Terus kalian merasa aku insya Allah bisa. Nah gimana cara latihannya? Kalau kakak pribadi, kakak biasanya latihan untuk berbicara di depan cermin. Jadi misalkan kalian besoknya nih mau muhadharah, persiapan malamnya, aku besok harus tampil muhadharah dengan sebaik mungkin. Persiapin di depan cermin, kalian sambil ngomong, sambil kalian utarain apa yang mau kalian ngomongin besok, apa yang mau kalian sampaikan.
seperti itu. Kalau jam terbang, maksudnya itu gini. Misalnya nih, ada lomba tanpa kita ditawarin sama orang, tapi kalian yang mencoba menawarkan diri. Kak, aku mau kak, aku aja ustazah, ada lomba ini ya, aku mau ikut dong ustazah, gitu. Jadi itu suatu cara juga untuk kita untuk menambah percaya diri, karena kita memperbanyak pengalaman kita seperti itu. Lalu yang kedua, teknik vokal. Yang pertama yaitu volume suara dan jarak mic. Maksudnya tuh apa sih kok ada volume segala? Maksudnya gini ya. Kalau kalian berbicara dengan orang yang seusia atau sebaya, suaranya mungkin bisa kecil aja, sama aja, maksudnya biasa aja gitu. Tapi kalau kalian berbicara dengan orang yang lebih tua, bisa lebih keras. Karena apa? Karena ini dalam suatu public speaking ya, bukan di dalam keseharian atau dalam kalian berbicara langsung kayak gitu. Ini dalam public speaking. Karena apa? Biasanya orang yang lebih tua itu, apalagi yang misalkan yang udah kakek-kakek atau nenek-nenek, mungkin pendengarannya beda sama kita seperti itu. Jadi harus lebih keras, betul seperti itu. Lalu jarak mic, kok ada jarak mic segala sih kak? Maksudnya gini, misalkan ini mic ya. Jarak mic itu 2 jari dari mulut kita, gitu. Karena apa? Bisa jadi nih kalau teling ngomong tiba-tiba ada korsleting listrik nih, kita kesetrum gimana? Jadi sebenarnya teknik pegang mic juga ada tekniknya, gitu. Terus ngomongnya juga nggak asal gini atau gini. Ini kedengeran nggak kayak gini? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak gini? Tapi yang benar itu di tengah sini. Kita ngomong gini, gitu. Jadi penempatannya sesuai dengan tekniknya seperti itu. Dua jari, lalu di tengah, gitu. Lalu ada speed, kecepatan berbicara. Nah ini, kalau untuk biasa-biasa untuk pemula, gak apa-apa kita ngomong cepat, gak apa-apa. Karena terkadang kita tuh masih mungkin masih terbiasa dengan hafalan, betul? Kalau public speaking ini, hafal dulu kita nggak bisa langsung improvisasi spontan gitu, nggak bisa, betul? Iya, jadi biasanya gak apa-apa kalau kalian ngomongnya cepat sesuai dengan hafalan kalian, asal jelas apa yang kalian sampaikan harus lebih jelas, gitu. Yang selanjutnya artikulasi, kejelasan pengucapan. Maksudnya gimana sih, tadi udah ada kecepatan berbicara harus jelas juga. Nah, maksudnya itu artikulasi ini, kejelasan berbicara, maksudnya dari A, I, U, E, O itu harus jelas. Maksudnya apa? Vokal dari kita mengucapkan sesuatu itu harus jelas. Coba bareng-bareng ya. A, I, U, E, O, A, I, Tapi yang masih gak kelihatan mana wujudnya? Lanjut lagi. U, E, O. Nah gitu, jadi kalau kita berbicara nih, jangan tanggung-tanggung pokoknya. Suaranya harus jelas. Dan mulut kita ini harus terbuka, jangan pakai malu-malu. Harus terbuka. A, kalau perlu 3 jari masuk A. Bisa dicoba, ayo kita coba bareng-bareng. Ayo semuanya, gini tangannya. 3 jari. Ayo yang belum, 3 jari begini, masukin A. Nah, kurang lebihnya gitu kita. Harus buka mulut, jangan gini. Masa iya sih kita ngomong? Ya, selamat pagi. Kami sampaikan selamat datang kepada para hadirin. Jelas nggak kayak gitu? Males banget dong orang juga ngedengerinnya, betul? Betul nggak? Orang males dong dengerinnya. Jadi harus jelas. Selamat datang kami ucapkan kepada para hadirin yang berkenan hadir di ruangan ini. Seperti itu. Jadi harus semuanya itu harus jelas. A, kalau dikatakan A, I, U, E, O. Tapi itu gak segampang apa yang kita pikirin. Tapi itu perlu latihan, betul. Lalu
Nah, yang dimaksud di sini intonasi dan nada. Nada, kalian bisa nyanyi pakai nada nggak? Ada nadanya nggak? Kalau orang nyanyi, nadanya gitu-gitu aja mau bosanin nggak? Bosan nggak dengarnya? Aneh nggak? Sama kayak orang berbicara. Misalkan nih, kita ngomong kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji bla 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 bla, misalkan. Jelas nggak? Saya tidak misalkan kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji bla 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 bla. Jelas? Gitu. Jadi semuanya harus butuh kejelasan dan nadanya juga harus dimainkan gitu. Jadi gak ada datar aja. Terus misalkan nih, ada kalimat yang di pidato kalian itu ada kalimat yang sedih. Misalkan kayak itu isinya renungan. Atau kalimat bahagia yang misalkan isinya itu kami ucapkan selamat bagi para wisudawan dan wisudawati. Berarti harus apa? Harus bahagia, betul. Tapi kalau sedih, kami ucapkan berduka cita kepada keluarga dari almarhum. Berarti gak mungkin dong lagi duka cita, tapi kita malah senang, gak mungkin kan? Kayaknya kok kasihan banget keluarganya gitu, kok kita nggak menghargai mereka, atau kita nggak ikutan sedih kayak mereka gitu maksudnya. Kita lanjut. Yang ketiga, hal yang penting itu adalah ekspresi dan gesture. Nah, ini salah satu foto juga ketika kakak menjadi MC juga di Art Show. Nah, ini ekspresi dan gesture itu maksudnya apa sih? Kalau ekspresi ini mimik wajah kita. Jadi gak datar-datar aja gitu mimiknya. Kalau emang kita ini biasanya kalau kayak tadi misalkan saatnya emang sedih, ya jangan bahagia kelihatan mukanya, betul? Kalau emang lagi bahagia, ya jangan sedih, bener gak? Jadi harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Misalkan itu kalimatnya kalimat bahagia, mukanya ekspresinya juga harus bahagia. Ketika sedih harus sedih. Ketika kagum berarti harus kagum. Ketika takut berarti harus takut, betul. Dan gesture itu maksudnya apa sih kak? Maksudnya itu body language kita, anggota tubuh kita. Ini juga harus ada gerakannya, pergerakan, betul. Harus ada energinya juga. Jadi bisa kita aplikasikan dalam misalkan pakai tangan, misalkan selamat datang atau Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalkan gitu. Atau juga bisa pakai anggota yang ada di kepala kita nih, misalkan kayak alis kita juga bisa dimainin gitu. Lalu, nah, hal yang perlu dihindari, yang pertama menyimpan tangan di saku. Misalkan lagi ngomong, tapi tangannya begini. Ya, kami ucapkan selamat datang, misalkan gitu. Kayaknya enggak etis banget dong, enggak sopan dong, ya kan? Itu yang perlu dihindari. Yang kedua, tangan disedekapkan. Maksudnya gimana sih? Ada yang ngerti gimana? Disedekapkan. Begitupun kalau kita ngomong terus kita ngeliat orang yang lagi begini, kalau bisa gimana caranya biar orang itu mengeluarkan gayanya dari kayak gini biar jadi biasa aja. Karena apa? Biasanya orang yang kayak gini yang menyedekapkan tangannya itu biasanya orang itu nggak mau nerima apa yang kita jelaskan gitu, nggak bisa menerima gitu ibaratnya gitu. Jadi harus dengan tata krama yang sopan, tangannya harus yang sopan gimana dikedepanin, nah seperti itu. Jadi bukan hanya, jadi di sini tekniknya itu bukan hanya si public speakernya ini, tapi penontonnya juga harus apa? Harus diperhatikan. Terus yang ketiga, tangan ditangkupkan di belakang pinggang. Gimana sih maksudnya? Nah, betul. Gimana maksudnya? Nah, betul. Ditangkupkan di belakang pinggang. Sama ngomong tadi begini. Nah, gitu.
nggak usah diem, maju mundur, kanan kiri gitu kan. Terus yang selanjutnya no grafik now. Maksudnya gimana? Grafik itu kayak kebanyakan ngomong misalkan gitu, lagi ngomong tiba-tiba salah misalkan gitu, itu termasuk grafik. Kayak kebanyakan itu juga termasuk grafik. Jadi harus dihindari karena kelihatan banget kalau kalian itu ngomong sambil draw gitu. Dan selanjutnya ini yang terakhir, poin terakhir. Komunikatif. Yang terakhir itu komunikatif, poin pentingnya. Maksudnya apa sih? Komunikatif itu maksudnya dapat dimengerti. Jadi bahasa yang kita sampaikan itu ya bahasa yang dapat dipahami gitu. Yang selanjutnya berikan salam, sapa, pertanyaan dan sisipkan humor. Kayak tadi di awal harus ada salam pembukaan dan sapa, misalnya kayak tadi juga. Apa kabar semuanya? Itu sama aja dengan sapa. Dan sisipkan humor nih, biasanya anak-anak yang suka bercanda bisa dong membawa temennya sambil dengan cara humornya dia, tapi tetap membawakan dengan baik dan orang-orang memperhatikan apa yang dibicarakannya. Betul? Terus dapat mengontrol suasana. Dan ini juga penting karena ini adalah etika dalam public speaking. Yang pertama, tujuan yang sama. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini, misalkan pembicara ini punya tujuan di sini, misalkan seperti kakak di sini tujuan untuk pendidikan. Kalian juga sama dong. Duduk di sini karena ingin belajar untuk ilmu. Jadi sama-sama untuk pendidikan. Betul. Yang kedua, persiapan yang matang. Nah, ini juga penting kayak tadi. Persiapan yang matang bukan hanya dari rasa percaya diri aja. Karena yang paling penting itu sebenarnya dari yang udah kita persiapkan, kayak ada materi yang sudah kita persiapkan. Jadi kalau misalkan orang itu udah siap di materinya, otomatis dia akan lebih percaya diri. Percaya diri akan lebih kuat, ya kan? Karena materi yang dia siapkan juga udah siap, udah matang gitu. Yang selanjutnya, penggunaan bahasa yang baik. Jadi bahasanya pun harus baik. Enggak, misalkan bahasanya itu bahasa-bahasa yang kasar gitu. Selanjutnya, hindari etnosentrisme. Maksudnya apa sih etnosentrisme ini? Ini merasa paling benar. Jadi kayak misalkan ada orang berpidato, tapi pidatonya itu pidato yang lebih kayak membela suatu kaum misalkan gitu. Jangan, karena nanti kita bisa dituntut sama pasal yang negara ini seperti itu. Jadi harus menghargai ras, suku dan juga golongan dan kelompok orang lain seperti itu. Lalu yang keenam, hindari plagiarisme. Maksudnya jangan ikutin orang gitu. Misalkan nih kalian berpidato, ya kan, kalian public speaking. Ternyata kalian itu teksnya yang kalian pakai itu teks temennya yang kemarin, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa ada yang diubah gitu, ada yang kalian ubah. Walaupun misalnya judulnya sama, tapi harus ada yang diubah isinya atau dalil yang kalian rubah seperti itu. Jadi jangan sama persis kayak temennya gitu. Itu namanya plagiat, ikut-ikutan, ikuti orang lain gitu. Lalu yang ketujuh, membuat catatan potongan rapi. Maksudnya gini, biasanya kalau jadi MC itu atau pembawa acara, kita memegang cue card. Tahu kan, pernah lihat gak tuh? Yang kayak di TV, kayak Choki Sitohang tuh biasanya dia bawa cue card yang ada logonya itu logo acaranya, ya kan? Kayak CTV Award gitu kan? Biasanya ada kan? Ya, itu namanya cue card. Nah, biasanya cue card itu potongannya kertasnya kecil, dan ada juga yang ternyata bawa cue card, tapi ternyata kertasnya dipotongnya besar-besar, sama aja dong, katanya nggak rapi, betul? Nah, jadi harus sesuai juga. Kalau cue cardnya segitu kecil ukurannya, berarti kertasnya juga harus dipotong segitu juga. Itu khusus untuk MC. Gimana kalau pidato
Tapi kalau teman itu nggak boleh karena mic-nya bisa rusak. Gitu. Terus meniup mic juga nggak boleh karena tadi, nah itu juga termasuk ke dalam audio, nggak boleh kita meniup mic-nya karena mic-nya bisa jadi rusak. Memukul dan meniup dapat menyebabkan mic rusak. Terus yang ke-9, jangan lanjut sebelum memberi sambutan dulu. Maksudnya gimana sih? Jadi misalkan kita sebagai pembawa acara atau sebagai MC mempersilahkan orang lain untuk maju ke depan untuk memberikan sambutan atau untuk berpidato, tapi setelah itu kita melanjutkan pembicaraan kita sebelum orang itu duduk di tempatnya kembali. Itu gak boleh karena namanya tidak sopan. Itu masuk dalam etika public speaker. Kita lanjut ya. Masih semangat semuanya? Masih semangat yang kedua? Yang awal masih semangat? Ya. Nah, solusi atasi demam panggung. Apa sih maksudnya demam panggung ini? Biasanya tuh kita kalau mau maju, mau tampil di depan orang banyak, kita tuh merasa kayak grogi, bener gak sih? Ya kan? Itu pasti banget kan? Pasti banget kan? Nah, itu yang namanya demam panggung. Jadi, solusinya untuk mengatasi demam panggung yang pertama yaitu persiapan yang matang. Seperti tadi sudah menjelaskan, persiapan yang matang, baik mental, baik materi maupun jasmani kita sendiri, kesehatan kita sendiri gitu. Lalu selanjutnya mengatur nafas. Jadi jangan sampai kita megang mic, kita berbicara di depan orang sebagai public speaker, tapi nafas kita kos-kosan kedengaran. Enak nggak dengarnya? Enggak dong, ya kan? Itu nggak boleh ya. Karena itu hal yang perlu dihindari. Karena nggak etis kedengarannya, nggak sopan juga kedengaran orang gitu. Lalu selanjutnya berpikir positif. Kayak tadi harus bilang bisa. Pokoknya harus positif pikirannya, bisa gitu. Nah, yang selanjutnya itu senyum. Maksudnya gimana sih? Iya senyum. Masa sih kita tampil depan banyak orang, tapi kok kita cemberut? Kira-kira orang itu mau apa kalau dari kita? Ya kan? Harus perbanyak tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Betul. Yang selanjutnya datang lebih awal ke lokasi. Maksudnya tuh gimana sih? Kenapa harus datang lebih awal? Misalnya nih, kita udah tahu kita mau show di depan orang. Nah, hal yang perlu kita persiapkan itu adalah mental. Dan dari mental itu, dengan kita datang lebih awal ke tempat lokasi itu, kita bisa mempersiapkan setelah kita lihat keadaannya nih, suasananya seperti apa. Kalau memang kita udah tahu, ya sekitar 1 atau 2
speaking, baik di luar maupun di dalam pondok. Nah, jadi sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain? Dari awalnya mau bertanya? Oke, tadi temennya bertanya, gimana sih Pak cara berpidato dengan suara yang bagus gitu. Jadi gini, Kayak kakak biasanya kalau ngomong sama orang biasa, sama teman-teman yang sepantaran biasa aja ngomongnya, ya kan? Biasa aja ngomong kayak gini, di suaranya biasa aja kan. Tapi ketika kakak jadi MC atau berpidato, suaranya beda lagi. Jangan samain. Kayak gini kakak biasa aja kan suaranya. Nah, ketika pidato atau MC itu beda suaranya lagi. Jadinya, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang datang di tempat ini. nah, gimana tuh jadinya? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Tapi janji jangan ditidur ya. Janji ya jangan ditidur. Nih, jadi gini, kakak kasih tahu nih, kakak kasih tahu rahasianya. Rahasianya itu namanya suara O. Suara O. Suara O, suara bu, bulat. Suaranya bulat. Jadi misalkan kepada yang terhormat. Tapi jangan kebodoh yang terlalu kayak gitu. Kepada yang terhormat. Katanya biasa aja, tapi suaranya beda kedengarannya itu. Sama kakak ngomong biasa. Kepada yang terhormat, Kepada yang terhormat. sama nggak? Sama nggak? Beda. Nah itu namanya suara O. Jadi caranya tuh gini. Kalian Kunci pertamanya itu harus senyum. Kenapa sih? Emang ada pengaruhnya ya sama senyum? Ada banget. Karena gini, itu disebutnya smiling voice. Smile artinya apa? Senyum. Smiling voice. Jadi berawal dari smiling face, manifest itu wajah tersenyum. ya kan? Wajah tersenyum akan berubah menjadi smiling voice. Akan berubah menjadi suara tersenyum. Karena suara senyum itu kedengarannya beda sama orang yang ngomongnya tuh gak pakai senyum. Ya kan? Contohnya misalkan gimana ya? Misalkan dia boleh juga ya. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Jabah. Biasa. Tapi kalau disenyum Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Jabah. beda kan? Nah, bedanya itu. Jadi yang pertama kuncinya harus senyum. Yang kedua cara ngomongnya tuh gimana sih? Jadi kita tuh beranggapan kalau suara kita itu sambil kita teriak, nggak teriak sih, kayak kita ibaratnya ngeden gitu, ngeden. Sambil kayak kita tuh berusaha untuk menggambarkan kalau di depan kita itu ada tembok. Jadi kita gitu coba. Bareng-bareng ya. Terus sekarang kalian ngomong Itu kayak gitu. Misalkan ngomong segala puji bagi Allah coba. biasa dari biasa dulu. Ya, 1, 2, 3. Segala puji bagi Allah. Nah, sekarang dengar. Sekarang
Segala puji bagi Allah. Nah, coba kalau sambil ditekan gimana? Ayo dong, Segala puji bagi Allah. jelas. Coba saya ini kok udah enggak? Segala puji bagi Allah. Beda nggak kira-kira sampai pertama? Beda. Beda nggak? Masih beda nggak? Beda. Sekarang yang awalnya contoh kata orang. Ayo. Iya kamu sih nggak beda. Ayo Nabila. Bila Coba dari biasa dulu. Terus segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji dan coba kalau pakai yang tenang sama gimana? Segala puji dan segala puji bagi Allah. Kita kan ditekan gimana coba? Segala puji dan bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Tepuk tangan buat temennya. Sekarang kamu tuh yang serius nih, yang bisa, yang benar-benar rasa aku bisa, aku pernah pengalaman di dari sini juga, aku juga kayaknya aku bisa nih kayak gini gampang gitu. Ayo, silakan. Ayo. Ayo Alma, silakan coba. Kedengeran nggak? Kurang keras? Coba berikan tadi gimana caranya? Segala puji bagi Allah. Coba kalau dengan suara bulat. Segala puji bagi Allah tuh kalimat gimana sih? Kalimat sedih, bahagia atau kita kayak keraguan gitu ke Allah atau merasa kagum ke Allah? Gimana? Kagum. Gimana kira-kira tuh? Bentuk apa sih itu? Bentuk apa? Bentuknya tuh seperti bentuk apa segala puji bagi Allah kayak kita tuh mengagumkan Allah gitu. Berarti kalimatnya gimana? Rasa syukur bisa. Rasa syukur bener ya, alhamdulillah gitu kan. Coba gimana? Sebagai bentuk rasa syukur tuh gimana kira-kira kita ngebawainnya atau cuman segala puji bagi Allah gitu? Kira-kira tuh gimana kalau bersyukur tuh kita gimana rasanya? Kalau bersyukur berarti senang, terharu atau sedih, atau takut? Senang dan terharu ya, dan terharu gimana sih? Kalau dari ekspresi dulu nih, kita mulai dari segala puji bagi Allah ya. Ekspresinya gimana sih? Kalau kita lagi senang, terharu, gimana tuh kira-kira ekspresinya? Apa
Enggak? Ya udah, kalau nggak ada